Halo sahabat baik, selamat datang di Ruang Kebaikan. Wah, luar biasa ya. Kali ini kita ada di episode 2, tentunya masih saya jadi hostnya ya, Egy Mahabi. Dan kita kedatangan narasumber yang pastinya masih luar biasa ya. Masih menginspirasi sahabat baik semua. Ini dia, di samping kiri saya ya, ada siapa? Siapa tuh? Mbak Siapa nggak Putri. Nggak kenal ya? Belum kenal. Belum kenal, oke. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalkan dulu Mbak Putri Demes Darmesti. Benar Mbak? Betul sekali. Luar biasa banget. Nggak semua orang bisa spelling namaku dengan benar. Iya, Terima kasih belajar Maggie. tadi ya. Iya, betul. Boleh saya dong Mbak buat Halo, sahabat baik sahabat ya. baik, salam kenal. Iya, mungkin banyak yang belum tahu nih Mbak Demes, aku panggilnya ya. Mbak Demes, siapa sih Mbak Demes itu? Sekarang lagi berkegiatan apa sih? Boleh ceritain sedikit aja nggak Mbak buat sahabat baik yang di sana? Mungkin sahabat baik yang menonton CNN di program Berbuat Baik, mungkin aku adalah salah satu reporter atau mungkin orang familiarnya host gitu ya di Berbuat Baik, salah satu program di CNN yang tayang untuk saat ini di hari Sabtu pukul 9 pagi gitu. Jadi kegiatannya untuk saat ini paling tidak malah udah setahun belakangan lah gitu di program ini gitu. Oke, jadi Mbak Demes ini jurnalis, kemudian juga host untuk program Berbuat Baik yang ada di CNN ya Mbak ya? Betul. Wah, luar biasa, udah 1 tahun? Ya, 1 tahun. Walaupun yang lalu sampai Agustus 2022 lah ya, itu tayangnya di Trans TV juga ya. Terus sekarang CNN only karena kita udah TV digital kan gitu. Jadi semua bisa dinikmati. Tepuk gitu. tangan dulu dong semuanya. Luar biasa, jurnalis perempuan cantik ya kan? Amin ya Tuhan. Amin. Mbak, boleh dong ceritain ke sahabat baik, Mbak Demes berarti udah berapa lama jadi jurnalis nih? Kalau jadi jurnalis, ini mungkin tempat pertama ya, sekolah pertama. Jadi jalan 4 tahun lah. Jalan 4 tahun, wah sebetah itu ya, 4 tahun jadi Aduh, masih junior sebenarnya kalau 4 tahun sebenarnya. Jadi jurnalis ya. Ya. Tapi mungkin sahabat baik perlu dengar ceritanya Mbak Demes nih. Seperti apa sih Mbak kehidupan seorang jurnalis? Walaupun baru 4 tahun ya, kan nggak ada salahnya cerita seperti apa gitu. Iya, betul. Sebenarnya 4 tahun itu cukup bisa dibilang junior gitu kalau di dunia jurnalistik gitu. Kalau dibilang ada yang diceritain, iya pasti ada yang 4 tahun itu kalau diceritain kayaknya sampai sore kita nggak selesai gitu ya. Jadi jurnalis itu enaknya adalah kita setiap hari berganti suasana, berganti ketemu orang baru, belajar hal baru gitu. Bisa dibilang jurnalis itu adalah orang yang paling tahu banyak tapi dikit-dikit gitu. Misalnya nih kita hari ini belajar ekonomi dikit gitu kan. Besok belajar hukum dikit, besoknya lagi belajar politik dikit gitu. Sampai suatu hari mungkin kita di tahap udah level middle gitu ya, udah mulai bisa menentukan mau desk-nya apa, apakah dari sekian banyak desk itu baru bisa menekuni lebih dalam gitu ya. Nah, tapi selagi sudah menekuni desk pun juga tetap harus terbuka dengan semua wawasan, betul gitu. Dan kelihatannya emang jurnalis itu sebenarnya ada banyak kan, ada yang dicetak, berdasarkan jenis medianya, ada yang dicetak, ada yang di audio, jurnalis radio ada kan, jurnalis online juga ada gitu. Dan kebetulan aku karena jurnalis TV gitu kan, yang mungkin salah persepsi di orang adalah kayaknya orang muncul di TV itu artis gitu ya. Artis atau aja gitu ya. Betul, terus duitnya gitu banyak, terkenal gitu. Oh, jangan salah. Wah, jangan ada salah. Fakta yang akan diungkap di sini? Betul. Jadi sebenarnya sama aja. Sebenarnya pekerjaan kita tuh sama aja dengan orang lain yang ada di balik layar ataupun di balik meja, di balik komputer, apapun itu gitu. Sebenarnya sama aja, cuman kita punya akses untuk memang muncul di layar, menyampaikan sesuatu, dan itu adalah bagian dari pekerjaan kita sebenarnya. Gitu. Jadi apa tuh dukanya? Tadi kayaknya ada fakta yang mau diungkap nih. Jadi semua pekerjaan pasti ada suka dukanya. Tuh kalau dukanya apa ya? Bahkan maksudnya kalau pekerjaan itu menyenangkan, bahkan nggak kerasa itu adalah duka sebenarnya gitu. Jadi ya kalau misalnya kerjanya susah ya pasti susah. Setiap hari kita menebak-nebak gitu, kita besok mau liputan apa, ada kejadian apa, betul, apakah besok ada kebakaran besar, atau ada bom, atau ada gempa, atau ada apa, kita nggak pernah tahu gitu kan. Terus
itu yang jelas kalau misalnya orang yang nggak menikmati, mungkin yang nggak menikmati suatu perubahan yang terlalu besar dalam waktu singkat pasti stres juga ya dalam menghadapi perubahan yang cepat kan tiap harinya gitu. Terus yang jelas kerjanya di lapangan terus gitu, jadi nggak menikmati AC, ruangan ber-AC tiap hari betul. gitu ya. Ya kadang-kadang menikmati kan kalau kita liputan di gedung gitu, atau kadang-kadang kita ada kalanya kerja di kantor gitu. Jadi ya setiap hari berubah sih, itu sesuatu yang menyenangkan sih bagiku karena ketemu orang baru terus, ketemu pengetahuan baru terus, itu sesuatu akses yang nggak pernah, yang mungkin Yang tidak jarang dimiliki orang lain. Betul. Dan yang paling penting adalah aksesnya itu orangnya siapa dulu gitu. Jadi kita bisa ketemu mulai dari presiden sampai kita bukan merendahkan pekerjaan, tapi kita bisa ketemu orang-orang di pinggir jalan yang nggak punya rumah gitu. Jadi kita bisa ketemu siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja gitu. Jadi itu akses terbesar yang dimiliki jurnalis, dan karena itu akses yang besar itu ya jadi tanggung jawabnya juga besar gitu. Wah, luar biasa nih pokoknya nih ya. Kita mau spill obrolan tentang jurnalis lagi, tapi kita harus berhenti dulu sebentar Mbak di segmen 1 ini. Tadi katanya rasanya udah nano-nano banget ya jadi jurnalis, dan jurnalis itu kata Mbak Demes tadi banyak tahu tapi dikit-dikit ya. Kita lanjut di segmen kedua. Kenapa sih memutuskan untuk aku jadi jurnalis deh gitu? Oke, wah ini agak personal ya. Iya Sebenarnya dong. tadi kita ngobrolnya personal dikit ya. Sebenarnya jadi jurnalis itu cita-cita dari sekolah gitu. Dari sekolah emang sebenarnya kita kalau mundur agak ke belakang pasti semua bermula dari kecil itu memang dibiasakan mulai suka baca buku. Terus dari SD itu emang suka nulis cerita, awalnya dari situ sih, terus SMP, SMA ikut majalah sekolah, kuliah akhirnya milih ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi benar emang bercabang, ada yang memilih corporate gitu kan, ada yang memilih ke media juga bercabang lagi, ada banyak kan, ada film, ada agensi, ada banyak media lainnya, betul gitu. Dan jurnalis emang ya itu mungkin cita-citanya mulai dari SMP ya, karena ikut majalah sekolah itu gitu. Jadi cinta dengan dunia jurnalistik, wawancara orang kayak gini gitu. Jarang banget loh ya ada orang yang jarang ya. Menurut aku itu gift banget dari Tuhan ya kalau orang tuh berjalan on track gitu kehidupannya Mbak. Betul, sebenarnya emang iya sih, kalau mungkin orang berpikir kayaknya kok enak aja gitu kali ya orang bener, kayaknya orang mikir wah living her dream banget gitu. Tapi kalau dibilang iya, ya aku mensyukuri bahwa udah ketahuan maunya apa sampai dari dan kecil. Diniatin sampai besar akhirnya tercapai gitu ya. Cuman cita-cita itu ya bukan berarti kalau dijalanin perjalanan kerjanya terus jadi benar-benar nikmat, nggak ada dukanya gitu. Kalau tadi kita betul, jadi adalah masa-masa misalnya stuck, merasa kok gini-gini aja atau merasa bosen, itu udah pasti ada karena kerja kan nggak ada yang enak ya. Betul, kerja itu nggak mungkin 100% enak gitu, pasti ada tantangannya, ada nggak enak-enaknya, tapi kan yang jelas kalau kita menikmati kerjanya, walaupun itu mungkin bukan cita-cita kita dari kecil, karena banyak juga kan teman-teman juga di jurnalis di luar sana yang mungkin karena terjebak gitu, karena kebetulan jalannya di sana, rezekinya di sana, tapi ya toh menikmati juga gitu. Yang penting emang menikmati kuncinya. Betul, menikmati pekerjaannya. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya penonton bayaran mana nih? Penonton didatangkan langsung dari agensi mana ini? Penonton bayaran. Agensi Haklau. Nah, Mbak sahabat baik Mbak Demes ini kan host berbuat baik dulu di Trans TV juga ya, sekarang di CNN Indonesia. Kok bisa jadi host berbuat baik gitu? Gimana prosesnya Mbak? Boleh ceritain nggak? Oke, awal mula mungkin dari chairman kita menurunkan berbuatbaik.id ini ya gitu, kemudian berinisiatif untuk ke CNN Indonesia sebagai salah satu yang ditugasi, diberi tanggung jawab untuk menayangkan program ini gitu ya, sebagai salah satu bentuk promosi juga sebenarnya ya, pengen ngasih tahu ke masyarakat ini ada crowdfunding baru gitu dari CT Corp gitu kan. Sebenarnya yang ditugaskan pertama bukan aku, adalah satu seniorku namanya Mbak Mila. Hai Mbak Mila. Tapi Mbak Mila udah resign, sekarang jadi host di program pagi, program religi. Jadi yang awal memulai itu sebenarnya semuanya Mbak Mila gitu. Jadi setelah Mbak Mila bikin pilot project, barulah kemudian ditugaskan beberapa reporter lainnya gitu. Termasuk salah satunya aku gitu. Itu dimulai dari
liputan pertamaku berbuat baik itu adalah Desember 2021. Itu ke Banten. Ceritanya adalah satu sekolah yang setengah siswanya itu masih nggak punya sekolah buat pergi ke nggak punya sekolah, nggak punya sepatu. Ih, gimana sih? Nggak punya sepatu buat pergi ke sekolah. Belibet kan? Okay. Jangan dikira ya orang TV tuh pinter ngomongnya, nggak. Ini kadang otak bekerja lebih cepat daripada mulut kayak gitu. Jadi belibet. Sambil mikir sambil ngomong ya. Jadi itu susah loh, temen-temen ya. Ya kan, bener kan? Bener. Jadi kadang-kadang belibet, mohon maaf ya. Nggak apa-apa dong. Ya, jadi itu dari situ sih awal mulanya. Dan sebenarnya bahkan dari awal sebenarnya nggak nyangka akan terjun ke program seperti ini. Ini kan program human interest gitu ya. Terus bahkan kalau kita bikin formatnya ditayangkan di Trans TV juga, itu kita dokudrama gitu, dokumenter drama sistemnya, karena menyesuaikan juga dengan penontonnya, dengan jam tayangnya segala macam lah ya gitu. Jadi kita memang diarahkan untuk bikinnya versinya seperti itu gitu. Nah, dengan tayangan seperti itu, human interest awalnya nggak nyangka akan seperti itu. Cuman memang dari liputan-liputan sebelumnya kan memang kita yang junior-junior ini juga diarahkan buat ayo mulai explore bener gitu ya. Milih desnya kemana kayak gitu. Nah itu ada satu liputan yang jadi titik balik sih buatku gitu. Aku pernah liputan dengan tema Hari Kasih Sayang. Temanya adalah di program Berbuat Baik nih? Bukan. Sebelumnya. Sebelum. Jadi ibu dengan anak disabilitas. Nah dari situ aku tergerak untuk ternyata seru ya memberikan akses kita sebagai jurnalis, memberikan layar kita sepenuhnya kepada orang yang emang punya cerita perjuangan luar biasa. Ibu dengan anak disabilitas itu kan, apalagi anak disabilitas itu kadang-kadang ada beberapa treatment atau bahkan peralatan yang nggak murah sama sekali gitu. Jadi perjuangan mereka, terus aku punya akses, punya kesempatan untuk menampilkan cerita mereka. Nah dari situlah kayaknya aku tergerak deh untuk di bidang sosial itu kayaknya lebih menyentuh buat aku gitu. Bukan berarti liputan lainnya nggak seru ya, semua liputan tuh seru, tapi liputan itu tuh gimana ya, kena di hati gitu. Itu beda banget. Gitu benar, itu beda banget. Ini deh genrenya gitu ya. Benar, itu beda banget sih perasaannya gitu. Dan ketika ditugaskan untuk di program Berbuat Baik ini, ya seneng banget gitu. Pertama karena memang bidangnya sosial, ternyata aku tergerak gitu. Kedua karena ini adalah program pertama yang dipercayakan ke aku, program panjang 30 menit. Aku nggak pernah bikin liputan sepanjang ini sebelumnya gitu. Jadi ini memang pertama kali, yaitu Desember 2021 itu. Jadi ini pengalaman pertama dan ternyata kok nyaman ya. Kok nyaman dan ya bersyukurnya adalah masih dikasih kepercayaan sampai sekarang gitu. Dan udah berapa program Mbak kalau boleh tahu? Sampai sekarang. Berapa episode itu maksudnya? Berapa episode? Berapa ya? Kalau yang Trans TV udah puluhan. Wah, luar biasa. Yang sekarang udah 20, tapi kan itu dikerjainnya bareng-bareng ya sama teman-teman yang lain gitu. Tapi nggak ngitung sih. Nggak ngitung ya, udah banyak banget tapi ya. Puluhan lah. Puluhan ya, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Ya buat Mbak Demes. Keren banget, akhirnya tergerak hatinya untuk kayaknya nih aku lebih suka tipe-tipe program seperti ini gitu ya. Cuman memang yang luar biasa sih sebenarnya yang pengen ku garis bawahi sih ini sih. Kadang aku merasa malah tim peliput itu, khususnya aku sendiri, aku nggak tahu apakah teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Tapi kita aku sendiri gitu ketika meliput teman-teman dari narasumber Berbuat Baik ataupun di bidang sosial ini, itu memang yang luar biasa adalah cerita mereka gitu. Yang luar biasa adalah narasumbernya. Jadi cerita hebat yang muncul di layar, yang orang-orang nonton, orang-orang tersentuh, itu ya karena memang datang dari cerita yang hebat dari orang yang hebat ini gitu. Jadi kita ini cuman punya akses privilege sebagai jurnalis. Kita punya layarnya, kita kasih ke orang yang hebat ini gitu. Jadi malah bersyukurnya tuh ketemu dengan orang-orang hebat ini gitu. Wow, luar biasa, keren banget Mbak. Tapi boleh diceritain nggak ke sahabat baik, proses di belakang layarnya tuh gimana Mbak? Susah nggak sih untuk ketemu penerima manfaat gitu, menghadapi mereka gitu? Wah, ceritanya macam-macam ya, tiap penerima manfaat itu atau kita dalam bahasa jurnalistik kan ngomongnya narasumber ya. Itu setiap narasumber itu beda-beda cerita gitu. Tapi kalau sulit atau enggaknya memang karena kita punya banyak teman di daerah gitu. Yang pertama pasti kayak kontributor atau tim organik di daerah, atau kita sebutnya teman-teman yang bantu liputan itu dengan sebutan fixer gitu, fixer liputan. Itu kita punya banyak informasi, atau relawan-relawan di daerah juga yang kita hubungin gitu. Jadi ada beberapa
yang memang ngasih informasi, oh ada nih penerima manfaat ini, atau dari teman-teman berbuat baik yang melakukan relawan-relawan berbuatbaik.id yang melakukan assessment langsung ke daerah. Nah itu kita dapat informasinya dari situ gitu. Jadi dari sana kita langsung datangi lokasinya untuk liputan gitu, dan kita udah udah prepare gitu dari awal. Paling nggak kita simpen dulu ceritanya ini pekerjaannya apa gitu kan, struggle-nya dia apa, persoalan hidupnya dia apa, harapan dia apa, itu kita udah simpen dulu dari awal memang sebagai bahan riset gitu kan. Jadi ketika kita datang itu kita tinggal melihat benar nggak kondisinya di lapangan itu sesuai dengan cerita yang kita terima gitu. Karena bukannya kita nggak percaya dengan orang di daerah ya, atau teman-teman kita di daerah yang menceritakan itu gitu. Tapi kita pasti karena itu sebenarnya tugas jurnalistik juga ya, untuk cross check langsung. Cross check fakta ya, Mbak. Betul. Jadi kita datengin langsung orangnya seperti apa gitu. Itu pun kadang cross check itu harus kita lakukan berkali-kali lipat itu. Ketika kita udah nyampe, benar ini orangnya sama gitu ya. Ini jadi pertanyaan juga ya kadang-kadang ketika ada program seperti ini. Settingan nggak sih? Iya. Itu sering menjadi pertanyaan, dan bahkan teman-teman terdekatku pun ketika ketemu, bener nggak sih? Iya, gitu ya? Betul. Jadi bener nggak sih gitu, settingan nggak sih gitu program-program seperti ini. Jadi memang itulah prosesnya gitu. Orangnya memang bener ada, rumahnya memang benar di situ, keluarganya memang seperti itu. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit atau dianya yang sakit, itu memang benar sakitnya seperti itu. Nah itu kan kita cross check. Jadi memang kita dalam proses liputan itu, dan mungkin yang muncul di layar juga, kita bawa ke dokter, dokternya ngomongnya itu real semua? Itu semua real. Dokternya bener dokter spesialis di rumah sakit yang sama. Kita melakukan proses perizinan peliputan karena nggak sembarangan kita bawa kamera gitu kan. Memang nggak banyak orang sih, jujur dalam tayangan sekitar 30 menit itu cuman dikerjakan orang teknis yang dari Jakarta tuh 3 orang. Wow. 3 orang, saya biasa. dan 2 kameramen biasanya gitu. Nah itu paling ya 3 orang itu kita langsung cross check langsung ke dokternya, langsung ke rumah sakitnya, benar nggak penyakitnya seperti itu. Terus kita juga cross check tetangganya, keluarga yang lain yang ada di sekitarnya, RT RW-nya itu. Jadi dari banyak cerita itu, sehingga cerita yang ada di layar itu ya memang benar apa adanya seperti itu gitu. Nyata Tapi ya. betul. Kalau di balik layarnya ya ada banyak sih. Misalnya ada cerita-cerita yang memang tidak bisa disampaikan di depan layar gitu, karena mungkin privasi atau dia tidak mau menceritakan itu, atau kita kira secara jurnalistik etikanya nggak oke untuk diceritakan itu. Jadi ada banyak sebenarnya yang pasti di balik layar itu, cerita di layar balik ya, macam-macamnya. Oke, wah sahabat baik, luar biasa banget ya. Prosesnya pasti panjang banget, dan kalau memang program-programnya terutama sekarang di CNN ya yang dijalanin Mbak Demas ini real, nyata ya, kerja jurnalistiknya juga ada untuk meng-cross check fakta-faktanya ya. Wah makin panas nih obrolannya, kita masih ada satu segmen lagi Mbak. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tadi Mbak Demas sahabat baik cerita tentang proses di balik layar ya, terutama program berbuat baik ini. Nah tapi aku mau tanya Mbak, ada yang ini nggak, kan Mbak Demas tadi bilang udah puluhan tuh episodenya gitu, yang paling berkesan, yang paling Mbak Demas inget mungkin dari perjalanannya atau jauhnya atau ke penerima manfaatnya, boleh Mbak di-share sama sahabat baik. Nah ini pertanyaan yang susah ya. Karena kalau milih satu di antara semua puluhan yang semuanya menarik itu tuh susah banget gitu. 3 dari 3 loh. Oh gitu ya. Jadi boleh lebih dari satu. Kalau dibilang pilih satu, wah yang mana ya? Soalnya gini sih, sebenarnya semua memang gini, dilemanya ketika kita liputan sosial seperti ini, itu tuh kita udah boleh dibilang sebenarnya kita kan bukan untuk mengeksploitasi kemiskinan ya, tapi kita memang akhirnya jadi terbiasa setiap 2 minggu sekali kita bertemu orang-orang yang punya struggle dengan terutama masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun gitu ya, dan bahkan beberapa masalah dalam satu keluarga yang sama gitu. Jadi masalahnya tuh macam-macam gitu. Yang anaknya putus sekolah, bapaknya udah nggak ada, ibunya kemana gitu kan, neneknya sakit, adiknya sekolah masih kecil. Nah itu tuh banyak banget yang kayak gitu dalam satu keluarga yang sama gitu. Jadi kita terbiasa melihat itu sampai akhirnya sisi jahat manusia kita tuh akhirnya jadi membandingkan satu sama lain gitu. Tapi balik lagi sebenarnya setiap liputan itu emang balik lagi sih, emang harus kayaknya kalau kita ngisi bensin itu kan kita dibilang dari nol ya gitu. Jadi kita memang lagi setiap. Benar. Jadi harus
pertanyaan pertamanya adalah gimana kalau misalnya aku jadi dia gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya aku bilang semua penerima manfaat atau semua narasumber itu semuanya berkesan gitu, karena gimana kita menempatkan diri sebagai dia gitu, dan harapannya sih itu nyampe di penonton ya. Jadi penonton yang menonton itu juga merasakan gimana kalau penonton itu jadi dia gitu, rasanya tuh kayak apa ya dengan segala macam masalah yang dia alami gitu. Kalau boleh sebut satu, itu ada. Soalnya tadi sorry aku potong. Mungkin sahabat baik kurang jelas gitu Mbak. Tadi kan Mbak Demas cerita. Kasih contoh ya. Iya, kayak ada sisi manusia dan lain-lain yang harus ditahan. Kayaknya ditahan-tahan banget nih sahabat baik ya. Boleh dong Mbak, kasih contoh kayaknya realnya tuh seperti apa. Sebenarnya yang bikin berkesan adalah ketika tayangan kita tuh nggak cuma sekedar tayangan, tapi bisa menggerakkan orang gitu. Pertama menggerakkan hati ya pasti. Ketika nonton tuh tersentuh, terus ngerasa jahatnya adalah paling nggak ngerasa bersyukur karena melihat kesusahan orang gitu. Kadang-kadang kita tuh manusia tuh harus kayak gitu. Ketika ngelihat orang lebih susah, terus ngerasa bersyukur. Alhamdulillah aku masih kayak gitu. Betul gitu. Dia aja yang susah bisa gitu, kok aku enggak ya. Itu akhirnya teringat gitu dari situ. Tapi tujuan lainnya lagi adalah kenapa akhirnya ada berbuatbaik.id gitu kan. Jadi tujuan kedua adalah ya kalau kamu lihat scan barcode-nya, sumbang itu mungkin salah satu bentuknya, tapi bentuk lainnya lagi mungkin bisa menggerakkan langsung datang ke rumahnya mungkin, atau orang-orang di sekitarnya lebih memperhatikan lagi, ternyata di sekitar kita tuh banyak sekali ada, nggak usah jauh-jauh benar, ya, orang-orang di sekitar kita gitu, mungkin bukan yang di tayangan tapi teringat mungkin ada anggota keluarga atau ada kerabat terdekat yang ternyata juga punya kesusahan yang sama gitu sebenarnya di situ. Tapi ada satu penerima manfaat nih narasumber nih yang namanya Maika dari Garut. Ini kalau aku sebut salah satu contoh aja ya, yang lainnya tetap menarik gitu. Maika ini setelah tayangannya tayang, waktu itu aku lagi liputan juga di tempat lain, di telepon. Ngomongnya dari Polsek atau Polres gitu. Nah ini kenapa gitu kan, aku kira ada masalah terkait liputan gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah, jadi dia menanyakan posisi Maika ini alamat lengkapnya ada di mana gitu. Jadi ternyata menanyakan posisinya karena emang mau disurvei, mau langsung ke sana gitu. Jadi malam itu juga, kan itu tayangnya sekitar jam 5, berarti jam setengah 6 udah beres ya. Jadi setelah maghrib itu semua pejabat daerah setempat, mulai dari kepala desa, Babinsa, Babinkamtibnas, Polres, Polsek, semuanya datang ke sana, survei langsung kondisi Maika itu seperti apa. Jadi Maika ini adalah seorang janda tua, usianya sekitar 70 atau 80, karena pencatatan zaman dulu kan jadi KTP-nya terlihat lebih muda, tapi kayaknya umurnya nggak segitu. Kalau dia ngakuknya usianya 80 gitu. Punya anak disabilitas mental, sepertinya Down syndrome, tapi karena nggak pernah dibawa-babat, jadi kita nggak bisa memvonis gitu. Usianya sekitar 30-an. Namanya Aisyah, tinggal bertiga sama satu adiknya namanya Mak Jua, sakit stroke juga, seorang janda juga. Jadi benar-benar dalam satu rumah itu tuh nggak ada yang bisa diandalkan untuk jadi pencari nafkah gitu. Jadi rumahnya cuma segitu, terus maksudnya orang tua-tua ya udah nggak ada yang bersih-bersih, nggak ada kamar mandi juga di sana gitu, dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi kita liput kondisinya, terus setelah tayang ternyata banyak yang datang memperhatikan, sampai akhirnya dari Kemensos bikinin warung. Bikinin warung karena itu juga keinginan Maika yang disampaikan pada saat liputan, dia pengen punya warung supaya dia nggak perlu kerja mulung pandi lagi gitu, supaya dia bisa jagain anaknya dan juga adiknya. Terus juga dari Kemensos bikinin warung, dari dinas sosial setempat juga bikinin KTP untuk Aisyah, sehingga Aisyah ini bisa terima bantuan juga kan, karena kalau nggak punya KTP itu pasti susah untuk dapat untuk dapat bantuan sosial. Terus dari Polres, Polsek setempat juga ngasih kalau nggak salah sembako, dan yang paling spesial itu adalah ada goodie bag merah putih yang sangat spesifik, dan itu adalah dari terima kasih Pak Presiden. Wow, luar biasa, tepuk Pak Presiden ngasih melalui ajudannya ngasih itu. Jadi itu salah satu narasumber yang bagiku yang paling penting adalah kita tuh ngerasa seneng ketika orang yang kita liput betul itu terekspos, dibantu orang lain, paling enggak hidupnya, aku nggak tahu apakah bisa dibilang hidupnya jadi lebih baik hopefully, tapi
paling tidak apa yang jadi keinginannya dan apa harapan kita sebagai tim peliput itu tuh tersampaikan, dan masyarakat itu juga paling nggak sekarang jadi tergerak untuk membantu Maikah itu, paling nggak tetangga di sekitarnya atau pejabat daerah setempat itu bisa lebih peduli gitu dengan orang-orang seperti ini gitu. Iya, luar biasa ya. Kalau teman-teman di balik layar gitu ya, kayak Mbak Demes punya, istilahnya punya kamera, menceritakan sesuatu, dan ternyata apa yang Mbak Demes lakukan itu berdampak gitu bagi kehidupannya. Di situ mungkin ya rasa syukur, kebahagiaan dari Mbak Demes. Karena memang tim liputan gitu ya, dari aku reporter ataupun kameramen gitu. Semua sih, dari reporter, kameramen, produser, sampai editor, sampai semua tim redaksi ini gitu. Ya kita ini cuman punya panggungnya, punya layarnya gitu. Kita ini perantara gitu, perantara. Jadi orang yang membutuhkan dengan pejabat ataupun orang yang punya rezeki lebih gitu. Jadi bisa saling melengkapi satu sama Betul lain. banget. Tepuk tangan dong sekali lagi, luar biasa Mbak Demes ya. Sahabat baik beranda, mudah-mudahan yang dibagikan Mbak Demes itu bisa contoh ya, dipetik ya ilmu dan pelajarannya. Mbak Demes, sebelum aku ke pertanyaan terakhir dan closing statement, mungkin aku pengen tahu lebih detail dikit lagi Mbak Demes tuh, kalau misalkan dan kru-kru melakukan perjalanan itu sumbernya dari mana sih Mbak? Apakah dari tim misalkan Berbuat Baik gitu ya? Ataukah mungkin ada yang laporan, atau bahkan tiba-tiba sekarang ini ada yang DM Mbak Demes nih karena Mbak Demes udah terkenal gitu ya, mungkin jadi host Berbuat Baik. Mbak, tolong dong tetangga saya gini gitu. Sumbernya biasanya dari mana tuh Mbak? Nah, yang disebutin Mbak Egy tadi benar semua. Semua? Jadi, Oh, baiklah. Jadi memang jurnalis itu kan infonya dari mana-mana ya. Apalagi sekarang juga zamannya media sosial itu jauh lebih menggampangkan gitu. Jadi aku bersyukur sih jadi jurnalis di zaman sekarang. Oh, iya, Jadi benar yang ya. memang informasinya tuh memang dari mana-mana. Apalagi memang Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan sedunia tahun 2022 kalau nggak salah. Ada satu lembaga yang mengadakan survei. Jadi memang saking dermawannya. Jadi dan memang orang Indonesia itu kan peduli ya. Jadi dari tetangga sekitarnya atau ngelihat orang di jalanan, aduh kakek-kakek tua jualan gitu kan, kasihan, di videoin, tolong bantuin dong, kelarisin jualannya gitu. Itu banyak sekali di media sosial sekarang. Betul, Jadi betul. dari sana sih kita sebenarnya juga kadang berangkat dari sana, kadang dari informasi teman-teman di daerah, di seluruh pelosok Indonesia ini gitu. Jadi karena kita juga tertarik sih melihat supaya media kita ini layarnya nggak cuma Jabodetabek aja kan gitu. Jadi emang kita pengen juga mengangkat kisah-kisah di daerah gitu dengan segala macam struggle-nya, karena itu juga bisa menyangkut dari segi fasilitas kesehatan, misalnya fasilitas infrastrukturnya yang ternyata kurang baik untuk mereka, sehingga mereka nggak bisa akses bantuan kayak gitu. Jadi itu juga menarik untuk kita ambil gitu. Jadi segala macam info itu kita terima, betul. Jadi kita dalamin lagi gitu untuk bisa ketemu dengan narasumber yang tepat, yang memang punya kisah inspiratif. Jadi nggak hanya kita, sebenarnya tujuannya bukan hanya mengeksploitasi kemiskinan atau kesusahannya gitu, tapi justru orang seperti ini tuh loh menginspirasi kita kadang-kadang gitu. Betul sekali Mbak. Jadi dari situ sih sebenarnya niat kita adalah untuk mengangkat perjuangan dan nilai inspirasi dari mereka gitu yang bisa kita angkat melalui cerita di program Berbuat Baik ini gitu. Oke, luar biasa Mbak. Satu pertanyaan terakhir. Tadi kan Mbak Demes mungkin terinspirasi ya dari penerima manfaat, narasumber gitu. Tapi ada nggak sih sosok inspiratif nih buat Mbak Demes? Siapa sih sosok inspiratifnya Mbak Demes gitu? Seorang jurnalis perempuan gitu. Anyone, siapapun yang kirain dari narasumber Berbuat Baik bukan ya? boleh. Oke. Yang menurut Mbak Demes mungkin sampai sekarang inspirasinya, jadi inspirasi Mbak Demes gitu. Oke, kalau secara personal sih jurnalis perempuan ya Najwa Shihab sebenarnya gitu. Yang jadi inspirasi itu, cuman walaupun memang Najwa Shihab itu menjadi jurnalis politik gitu ya secara spesifik gitu, mungkin aku mengambil jalan yang lain gitu, tapi sosok Mbak Najwa Shihab yang dikenal orang, nempel banget di kepala gitu kan. Jadi orang pasang TV menunggu-nunggu dia karena menanti apalagi sih yang akan ditampilkan di talk show-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau bagiku bukan orang menanti-nanti aku, enggak, tapi menanti-nanti apalagi sih yang pengen ku sampein gitu. Jadi inspirasiku dari sana gitu. Tapi kalau bicara siapa narasumber yang inspiratif, sebenarnya semua inspiratif, tapi yang jelas kalau ngobrol sama teman-teman platform berbuatbaik.id itu, anak-anak itu jadi penerima manfaat yang paling kena di hati donatur biasanya gitu. Dan itu juga paling kena di aku juga sih kadang-kadang gitu. Karena kalau misalnya
narasumber orang tua, bukannya kita tidak menghargai perjuangan orang tua ya, tapi mereka hidup lebih dulu daripada kita dengan struggle Indonesia zaman dulu gitu kan, yang fasilitasnya terbatas, pendidikannya terbatas. Jadi perjuangan itu tuh rasanya oke gitu. Maksudnya kita bisa memahami, tapi kalau anak-anak usia segitu, maksudnya hidup di zaman SD, yang sama betul, gitu ya. SD, SMP, di mana kita pernah menjadi dia gitu. Nah, balik lagi pertanyaannya, gimana kalau aku jadi dia gitu? Kayaknya aku di usia dia, aku belum bisa untuk ngurusin orang tua aku sakit, sambil kerja, sambil sekolah, kayaknya itu nggak mungkin. Kayak zaman dulu galaunya kita apa sih? Paling cuman masalah pertemanan, masalah PR, masalah nilai jelek, atau masalah dimarahin orang tua. Galau-galaunya kita soal gitu-gitu aja gitu. Tapi galaunya anak-anak ini itu tuh, ya gimana ya orang tua aku biar sembuh gitu, gimana ya aku besok bisa makan gitu. Itu kan ngenes banget ya buat kita. Dan dengan struggle-nya dia seperti itu, masih tetap ceria, masih tetap ketawa-tawa, serasa tidak ada beban gitu. Jadi itu yang menginspirasi, paling menginspirasi. Betul. Jadi semakin semangat kan untuk ketemu orang-orang seperti ini gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Mbak Demas luar biasa, episode 2 kali ini sangat menginspirasi ya sahabat baik semua. Tapi closing statement dari Mbak Demas dong, mungkin apa rangkuman tadi dari pembicaraan kita, tapi aku mau spesial nih, mungkin di luar sana banyak banget teman-teman ilmu komunikasi ya seperti kita mau menjadi jurnalis. Boleh tipsnya dari Mbak Demas dong? Wah, Oke. Jurnalis itu sebenarnya pekerjaan yang mungkin jalannya itu banyak, bisa ditempuh dengan banyak jalan sebenarnya, karena memang tidak spesifik harus jurusan komunikasi misalnya gitu, karena bisa datang dari jurusan apa saja, dari latar belakang apa saja gitu. Tapi yang memang dibutuhin itu memang komitmen, passion untuk mau menjalani pekerjaan ini gitu, karena ya tiap hari harus belajar hal baru, ketemu orang baru, tantangannya banyak, uangnya nggak seberapa. Sorry, kita jujur aja ya, kenyataan gitu. Jadi maksudnya apa yang mau dicari itu apa gitu. Jadi memang yang dicari adalah ya memang passion untuk memegang tanggung jawab, menjadi pewarta gitu, menjadi pewarta dari sebuah fakta, kenyataan, realita hidup buat disampaikan melalui media gitu. Jadi memang harus punya komitmen itu dulu gitu untuk bisa meraih itu. Dan ketika sudah jadi, sebenarnya jalannya juga banyak gitu. Mau di bidang politik, mau muncul di layar, mau di balik layar pun itu juga jurnalis gitu. Jadi ada begitu banyak jalan gitu. Dan kebetulan memang untuk saat ini jalan yang ku ambil adalah memang di bidang human interest, sosial gitu. Dan jadi gimana ya rasanya itu ketika kita tuh kerja menyampaikan fakta, realita kehidupan, tapi juga sembari itu tuh belajar kehidupan juga dari narasumber kita, terinspirasi dari narasumber kita. Jadi itu sih yang bikin akhirnya jadi semakin semangat terus ya. Semangat, semakin seneng menjalani profesi ini gitu. Jadi sampai hari ini sih masih cinta sih sama profesi ini. Luar biasa sahabat baik, tadi kata Mbak Demas ya, passion dan komitmen. Luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Mbak Demas ya hari ini di episode 2 kali ini. Semoga kita ketemu lagi dan semoga sahabat baik bisa terinspirasi ya mengambil kata-kata dari Mbak Demas ya, pelajaran dari Mbak Demas, dari cerita pengalaman Mbak Demas. Semoga ya. Oke sahabat baik, terima kasih yang udah stay tune ya sampai akhir acara di episode 2 kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Ruang Kebaikan selanjutnya. Bye.